Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kita mau membahas struktur dan fungsi sel. Adapun indikator kompetensi yang harus kita capai adalah yang pertama menjelaskan pengertian sel, sejarah penemuan sel, dan teori sel. Yang kedua, membandingkan struktur sel prokariotik dengan sel eukariotik. Apa itu sel? Sel adalah unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup baik secara struktural, fungsional, hereditas maupun reproduksi. Pengertian sel disebut sebagai unit terkecil secara struktural karena sel merupakan bagian terkecil penyusun tubuh makhluk hidup yang tidak dapat dibagi lagi, di mana makhluk hidup ada yang hanya tersusun dari satu sel saja atau disebut uniseluler, misalnya sel bakteri. Sel disebut sebagai unit terkecil secara fungsional karena sel mampu melakukan fungsi-fungsi kehidupan seperti bernapas, mengeluarkan zat sisa, transportasi zat, sintesis protein, dan lain-lain, sebab di sel dilengkapi dengan organel-organel sel seperti mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, ribosom, dan lain-lain. Sel disebut sebagai unit terkecil secara hereditas karena sel mengandung sifat-sifat keturunan yang tersimpan di dalam kromosom yang terdapat di dalam inti sel yang akan diturunkan kepada turunannya. Sel disebut sebagai unit terkecil secara reproduksi karena sel dapat berkembang biak dengan cara membelah diri dengan bertujuan untuk memperbanyak diri atau individu ataupun untuk pertumbuhan. Sejarah penemuan sel dan teori sel. Sel pertama sekali ditemukan oleh Robert Hooke tahun 1667 yang menyatakan bahwa sel adalah merupakan ruang-ruang kecil dan kosong yang dibatasi oleh dinding sel yang tebal. Teori yang disampaikan oleh Robert Hooke ini adalah berdasarkan hasil pengamatannya terhadap sel-sel gabus dengan menggunakan mikroskop. Tokoh-tokoh penemu sel dan teori tentang sel. Yang pertama, Felix Durkheim menyatakan bahwa bagian terpenting dari sel adalah cairan yang selalu terdapat di dalam sel. Yang kedua, Johannes Purkinje menyatakan bahwa cairan yang ada di dalam sel diberi sebutan dengan protoplasma. Yang ketiga, Maxwell berpendapat bahwa protoplasma merupakan struktur dasar kehidupan dan merupakan bagian penting dari sel. Yang keempat, Sladen dan Swan menyatakan bahwa sel merupakan unit dasar kehidupan dan setiap makhluk hidup tersusun atas sel. Yang kelima, Rudolf Virchow menyatakan bahwa sel berasal dari sel sebelumnya, omnicellular e cellular. Yang keenam, Robert Brown menemukan inti sel di dalam sel dan menyatakan bahwa inti sel merupakan bagian terpenting dari sel karena berfungsi mengatur segala aktivitas di dalam sel. Yang ketujuh, Starberger menyatakan bahwa setiap inti sel berasal dari inti sel sebelumnya melalui pembelahan. Yang kedelapan, C. Bernard menyatakan bahwa inti sel merupakan struktur terpenting dari sel yang mengatur segala aktivitas sel. Yang kesembilan, Rudolf Christian dan Jacob Paul menyatakan bahwa inti individu merupakan kesatuan dari sel-sel. Yang kesepuluh, John Baptist Delanmark menyatakan bahwa setiap makhluk hidup merupakan kumpulan dari sel-sel. Sebagai kesimpulan dari hasil penemuan para tokoh terhadap sel adalah sebagai berikut. Semua makhluk hidup terdiri atas sel. Sel merupakan unit struktural terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Sel merupakan unit fungsional penyusun tubuh makhluk hidup. Semua sel berasal dari sel sebelumnya. Sel merupakan unit hereditas yang dapat mewariskan sifat genetik dari generasi ke generasi. Macam-macam sel. Berdasarkan ada tidaknya membran inti, sel dibedakan menjadi yang pertama sel prokariotik, yaitu sel yang belum memiliki membran inti, contohnya sel bakteri. Yang kedua, sel eukariotik, yaitu sel yang sudah memiliki membran inti, contohnya sel hewan dan sel tumbuhan. Berikut adalah contoh sel prokariotik, yaitu sel bakteri, dan sel eukariotik, contohnya sel hewan. Perbedaan sel prokariotik dengan sel eukariotik. Yang pertama, yang menjadi perbedaannya struktur genetik. Sel prokariotik DNA-nya berbentuk sirkular, sedangkan sel eukariotik kromosomnya sudah lebih kompleks.
Yang kedua, membran inti. Sel prokariotik belum memiliki membran inti, sel eukariotik sudah memiliki inti. Yang ketiga, organel sel. Sel prokariotik belum memiliki organel sel, sedangkan sel eukariotik sudah memiliki organel sel seperti kloroplas, retikulum endoplasma, mitokondria, ribosom, dan lain-lainnya. Perbedaan keempat, ribosom. Pada sel prokariotik ditemukan ribosom tapi berukuran kecil berada di dalam sitoplasma, sedangkan pada sel eukariotik berukuran lebih besar dan melekat di retikulum endoplasma dan juga di sitoplasma. Yang perbedaan kelima, ukuran sel. Sel prokariotik berukuran lebih kecil 0,1 sampai 1 mikrometer dan sel eukariotik lebih besar 10 sampai 100 mikrometer. Perbedaan keenam, dinding sel. Sel prokariotik dinding selnya terdiri dari peptidoglikan, sedangkan sel eukariotik terdiri dari pektin atau polisakarida. Yang ketujuh, tempat respirasi. Sel prokariotik melakukan respirasi dengan membran sel, sedangkan sel eukariotik melakukan respirasi dengan mitokondria. Demikian pertemuan kita kali ini. Sekian dan terima kasih.